Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sebuah materi tentang kolbu. Orang mengatakan kolbu itu hati. Coba kita perhatikan ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Iza soluhat, soluhat jasadi kullu. Fa iza fasadat, fasadat jasadi kullu. Ala wa hiya kolbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Nah, jika daging itu baik, maka baiklah itu semua. Kalau itu buruk, maka buruklah itu semua. Itu namanya adalah kolbu. Apa kolbu di sini? Orang mengatakan kolbu ini adalah hati. Dari mana? Hati itu dalam biologi tubuh manusia letaknya di tengah, tugasnya adalah menyaring racun. Dia adalah hepat. Tidak ada fungsi sama sekali untuk proses berpikir atau proses merasa, katakanlah tidak ada. Justru kolbu ini urusannya dengan proses berpikir. Yaitu ini. Mudghah itu ini, daging yang disebut dalam hadis tersebut adalah, tengah itu adalah ini. Otaklah tempat berpikir. Nah, otaklah tempat memproses sesuatu. Di mana otak itu memproses, kemudian bisa berinteraksi, kemudian memutuskan. Otak mana bisa merasakan? Bisa. Otak terdiri dari dua bagian. Kita harus paham ya. Satu adalah rasio. Yang kedua adalah emosi. Ini ada yang berbeda. Ada rasio, ada emosi. Otak hanya buat berpikir, ngitung-ngitung segala macam. Oh oke. Itu otak yang rasio. Tapi ada satu lagi. Otak yang proses berpikir dan sebagainya. Yang berinteraksi dengan karakter dan kepribadian kita. Menjadi sebuah emosi. Sedih, gembira, tertawa. Itu semua termasuk kerja otak. Nggak ada alasan sama sekali kalau hati itu adalah kolbu. Kolbu tuh di sini semua. Letaknya di sini. Yang satu rasio, yang satu emosi. Walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jin wal ins. Lahum qulubu la yafqahuna biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Walahum azan la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adol. Ayat tersebut menjelaskan dijadikan api neraka. Kebanyakan isinya adalah jin dan manusia. Yang dikasih kolbu, tetapi tidak dipergunakan. Lahum qulubu. Dikasih penglihatan, tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dikasih pendengaran, tidak gunakan untuk mendengarkan firman-firman dan ayat-ayat Allah. Tidak untuk memikirkan semua ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu bagaikan binatang. Balhum adol, bahkan lebih buruk dari binatang. Jadi, jangan disangka kalau kita biasa-biasa saja tidak mempelajari Quran, tidak mempelajari firman, wahyu-wahyu, ayat-ayat Allah, kemudian kita berbuat baik, kita bisa masuk surga. Nggak bisa, menurut ayat ini tidak bisa. Menurut ayat ini, kalau kita tidak mempelajari ayat-ayat, tidak menelaah, tidak mengeksplor, tidak mempergunakan kolbu kita, tidak mempergunakan mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah di mana saja, bukan hanya dalam Al-Quran. Ayat-ayat Allah ini, alam ini adalah ayat Allah. Ada 3 institusi, yaitu kolbu, otak, penglihatan, dan pendengaran. Ini 3 institusi yang diberikan oleh Allah untuk kita melihat kebenaran, untuk kita melihat firman. Jangan sampai kita tidak pergunakan. Kalau kita tidak pergunakan, masuk neraka. Kalau kita tidak mengeksplor ayat-ayat Allah, tidak mengerti dan tidak memahami Quran, masuk neraka. Kalau kita tidak mendengarkan semua firman, tidak membaca alam ini, masuk neraka. Kita harus mengerti yang namanya firman. Kita harus paham apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena zalikal kitabu, itulah kita. La roiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang mutakin. Petunjuk. Kalau petunjuk, suruh belok kanan, kita belok kanan. Belok kiri, kita belok kiri. Kita harus paham. Kalau petunjuknya bahasa Arab kita nggak ngerti, nggak bisa. Kita harus paham. Ada tafsirnya di bawah. Kita mengerti bahasanya, kita mengerti artinya. Oh, belok kanan, jangan asal nyebut dan membaca saja, tapi tidak memahami dan mengerti isinya. Mengerti esensinya. Kita tekan ayat itu. Pergunakan kolbu kita, penglihatan, pendengaran, untuk membaca semua ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam alam semesta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.